Salam sehat dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Methodius Yos Kogeng Angin SPD SD, mengajar di UPTD Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Impres Menengah, Kecamatan Titihena, Kabupaten Pulau Simur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya calon guru penggerak Angkatan 6. Hari ini saya ingin menyelesaikan tugas modul 1.1 A8 tentang refleksi dan kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Yang pertama, pengajaran. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Yang kedua, pendidikan. Pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan erat dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara hendak mengingatkan bahwa pendidikan anak sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Yang pertama, kodrat zaman. Pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21 dengan melaksanakan program pendidikan Merdeka Belajar dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang. Yang kedua, kodrat alam. Pendidikan tidak terlepas dari konteks lokal sosial budaya murid setempat menjadi dasar pembentukan nilai-nilai kemanusiaan. Melalui pemahaman saya tentang modul filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan berikut ini. Pertama, apakah yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul ini? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang segera saya terapkan ke depannya agar pembelajaran di kelas saya lebih baik yang mencerminkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. 1. Sesuai dengan teori, saya menganggap bahwa peserta didik diibaratkan sebagai selai kertas putih kosong, sehingga guru mempunyai tugas untuk memberikan tulisan pada kertas yang kosong, sehingga kertas tersebut bisa terpenuhi dengan tulisan. 2. Guru memiliki tugas untuk memberikan tulisan pada kertas yang kosong sehingga peran guru sangat dominan dibandingkan peserta didik. 3. Peserta didik hanya mendengarkan apa yang disampaikan oleh seorang guru, karena guru adalah sumber ilmu pertama dan utama. 4. Suasana kelas terasa tertib dan aman, karena peserta didik diam di kursi untuk mendengarkan penjelasan dari guru, dalam artian peserta didik pasif. 5. Guru hanya mengutamakan pencapaian target dari kognitif peserta didik dengan melihat pencapaian KKM yang menyatakan keberhasilan dari pendidikan. 6. Guru kurang memahami karakter peserta didik. Apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, perubahan pemikiran. A. Guru bukanlah satu-satunya sumber belajar dan ilmu. B. Pembelajaran harus berpusat pada peserta didik. Dan yang ke C,
mengenal karakteristik belajar peserta didik. Yang kedua, perubahan perilaku. A. Merancang dan melaksanakan pembelajaran yang menarik sehingga dapat meningkatkan motivasi, keaktifan, dan semangat belajar yang berpusat pada peserta didik. B. Berperilaku yang baik dalam tindakan dan tutur kata. C. Menghargai setiap ide dan pendapat peserta didik sesuai dengan kreativitasnya. D. Lebih cermat melihat bakat anak, dilihat sesuai dengan kodratnya. E. Mengenal dan mempelajari sosial kultur budaya setempat sebagai sumber belajar. Yang ketiga, apa yang segera saya terapkan ke depannya agar pembelajaran di kelas saya lebih baik yang mencerminkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, merancang dan melaksanakan pembelajaran yang menarik sehingga dapat meningkatkan motivasi, keaktifan, dan semangat belajar sesuai dengan kodrat zaman atau memiliki keterampilan abad 21 yang berpusat pada peserta didik. 2. Memberikan contoh dan teladan yang baik dalam tindakan dan tutur kata sebagai panutan untuk peserta didik. Menghargai setiap ide dan pendapat peserta didik sesuai kreativitasnya. Melaksanakan pembelajaran yang menuntun, bukan menuntut. Mengemas konsep sosial kultur budaya setempat atau yang biasa disebut dengan kearifan lokal ke dalam pembelajaran sebagai bentuk penanaman bakat dan nilai-nilai luhur. Keenam, menerapkan konsep merdeka belajar dengan mengintegrasikan profil pelajar Pancasila. Dan yang ketujuh, mengintegrasikan permainan ke dalam pembelajaran. Kesimpulan. Yang pertama, sesuai kodratnya bahwa pendidikan memiliki peran yang penting untuk menuntun anak mencapai kebahagiaan yang tinggi. Dalam hal ini kebahagiaan lahir dan batin dalam hidupnya sesuai minat dan bakatnya. Dan yang kedua, pendidikan tidak hanya mengejar perkembangan kognitif, namun harus diimbangi dengan penanaman budi pekerti yang baik. Dan yang terakhir, dalam proses pendidikan dan pengajaran, sejatinya peran seorang guru atau yang biasa disebut dengan amo harus berhamba pada anak. Sekian refleksi singkat dan kesimpulan dari saya tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih, salam sehat dan bahagia, calon guru penggerak Angkatan 6.